Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Menyiapkan makan siang, menyiapkan kopi misalnya, terus kemudian mempersiapkan segala keperluan pada saat si suami mau berangkat bekerja, ya tentunya ke tempat kerja. Tentunya di sini banyak hal-hal yang memang seharusnya melibatkan perhatian seorang istri, ya tentunya ketika si suami berangkat, ya dia dilepas oleh sang istri, ya dengan doa seorang istri dan juga dengan senyuman. Tentunya si suami berangkat kemanapun itu selalu berangkat membawa ketenangan, tidak berangkat membawa beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 ciri istri yang tidak menghargai suami. Nah, ini tentunya adalah hal yang sangat tidak kita inginkan. Namun saya percaya dan saya yakin sahabat tidak ada yang merasakan hal seperti itu. Mudah-mudahan ini hanyalah sebuah cerita kehidupan saja dan semua sahabat Kang Kumis tidak mengalaminya. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan dukung terus channel Kang Kumis dengan cara subscribe, like, dan komen, dan juga share. Agar sahabat semua tetap bisa bersama-sama dengan Kang Kumis. Nah, kira-kira apa saja sih 7 tanda ketika seorang istri memang pada saat itu sudah mulai tidak menghargai suami? Nah, tanda yang pertama biasanya walaupun dia tahu bahwa mungkin pada waktu-waktu tertentu suami butuh perhatian si istri. Namun tidak demikian yang terjadi, ternyata si istri ini tidak memahaminya dan dia lebih asik bermain HP daripada memperhatikan apa yang seharusnya diberikan kepada suami, atau perhatian khusus tentunya adalah di sela-sela kesibukan, yaitu bagaimana caranya seorang istri memberikan perhatian kepada suami agar si suami ini justru merasa semakin hari semakin betah berada di rumah bersama-sama dengan istri dan anak-anak tentunya. Lalu kemudian yang kedua, saking tidak menghargai, maka biasanya hal tidak menghargai ini dekat kaitannya dengan yang bersifat menghargai. Jadi dia sama sekali tidak menghargai hal-hal kecil atau hal-hal yang memang dibutuhkan oleh suami. Ya, misalnya mungkin menyiapkan sarapan, menyiapkan makan siang, menyiapkan kopi misalnya, terus kemudian mempersiapkan segala keperluan pada saat si suami mau berangkat bekerja, ya tentunya ke tempat kerja. Tentunya di sini banyak hal-hal yang memang seharusnya melibatkan perhatian seorang istri, ya tentunya ketika si suami berangkat, ya dia dilepas oleh sang istri, ya dengan doa seorang istri dan juga dengan senyuman. Tentunya si suami berangkat kemanapun itu selalu berangkat membawa ketenangan, tidak berangkat membawa beban, ya karena sesuatu, ya tidak semua orang bisa membedakan ini permasalahan rumah tangga, ini masalah pekerjaan. Ada kalanya ya saking sulit untuk membedakan antara profesional dan non profesional, akhirnya disadari atau tidak hal-hal yang awalnya terjadi di rumah terbawa ke tempat kerja. Ini diakui atau tidak, suka ada yang seperti itu, ya. Lalu kemudian yang ketiga, dia sama sekali tidak pernah merespon dengan baik apa yang dibicarakan suami. Sekali merespon, dia malah memotong pembicaraan suami. Ini sebetulnya adalah hal-hal yang sangat tidak diperbolehkan, ya. Jangankan dengan suami sendiri, dengan orang lain pun, kalau toh terpaksa harus memotong, sebelumnya harus didahulukan kata maaf, ya. Kalau terpaksa harus memotong, ya. Namun berbeda halnya dengan si seorang istri ketika suami bicara, memang harus bersedia menjadi pendengar yang baik dan selalu memberikan tanggapan positif tentang hal-hal yang memang dibicarakan oleh suami. Karena saya yakin bahwa apa yang dikatakan oleh sang suami semata-mata adalah untuk menciptakan kebahagiaan di tengah kehidupan rumah tangga dan bisa dinikmati secara bersamaan. Lalu kemudian yang keempat, biasanya memang banyak hal, ya yang akan dilakukan oleh seorang suami. Tentunya banyak hal lah, ya yang ada kalanya memang harus minta
persetujuan pasangan, ya. Namun di sisi lain pasangan justru tidak merespon dengan baik. Sekali merespon dia hanya mengucapkan terserah. Namun kata terserah ini seperti kata terserah yang bersifat masa bodoh. Bukan terserah agar si suami memberikan pertimbangan ulang, bukan. Tapi sifat terserah ini betul-betul nggak mau tahu. Intinya seperti itu. Lalu kemudian yang kelima, biasanya dia mulai berani menolak perintah si suami dengan kasar. Ini sangat dilarang. Ya karena ini adalah tentunya tidak baik lah ya ketika si seorang istri berani menolak perintah suami. Nah, selama itu memang perintahnya demi bertujuan baik, maka si istri berkewajiban untuk menaati semua perintah suami selama perintah itu memang tidak melanggar aturan, baik secara agama maupun secara kenegaraan. Lalu yang keenam, biasanya orang yang kurang perhatian atau tidak menghargai suami ini justru memiliki egoisme yang tinggi. Jadi ketika dia punya keinginan harus dituruti. Ketika tidak dituruti maka ia marah. Inilah bedanya. Berarti kan tidak adil, ya. Lalu yang ketujuh, dia hanya sibuk mementingkan kepentingan sendiri tanpa memperdulikan kepentingan suami, ya. Padahal di sisi lain ketika seorang istri taat terhadap suami, ini adalah memiliki nilai plus yang sangat luar biasa, ya. Tentunya ketika kita bicara tentang ketaatan seorang istri terhadap suami, ini memang sebuah perintah yang tidak diragukan lagi, ya. Mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, shalom harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.